Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam video pembelajaran analisis atau mata kuliah analisis kebijakan kehutanan. Pada pertemuan ke-10 ini, saya akan mencoba bahas atau mendiskusikan terkait kebijakan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas kebijakan pemanfaatan hasil hutan kayu. Sekarang adalah hasil hutan bukan kayu. Terkait CPMK dan sub CPMK-nya, ini tidak terlalu jauh atau sama saja dengan CPMK dan sub CPMK dalam perkuliahan yang ke-9. Yaitu yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu berkomunikasi secara santun dengan sesama rekan dan dosen dalam kerja kelompok maupun dalam presentasi hasil karya perkuliahan. Yang kedua, mampu merancang dan mengimplementasikan program berdasarkan kebijakan kehutanan yang berlaku. Yang ketiga, mampu menulis rencana pengembangan kebijakan kehutanan dan laporan hasil pengembangan termasuk implementasinya. Yang keempat adalah menguasai teori dan prinsip analisis kebijakan kehutanan. Yang kelima, mampu melaksanakan pengembangan kebijakan kehutanan yang diperlukan di suatu wilayah agar hutan lestari. Terakhir adalah mahasiswa mampu memahami, analisis, dan mengkaji terkait kebijakan pemanfaatan hutan kayu. Pada pertemuan ke-9 telah dijelaskan juga terkait apa itu pemanfaatan hutan. Yang poin penting dan intinya pemanfaatan hutan ini adalah bagaimana kegiatan mana kita dapat memanfaatkan kawasan hutan, baik itu memanfaatkan hasil kayu, kayu, tak mengolah dan memanfaatkannya. Apa? Untuk kesejahteraan masyarakat, ya masyarakatnya sejahtera, hanya tetap lestari. Kita harus tetap menjaga kelestarian hutan itu apabila kita memanfaatkan hutan. Jadi, kalau kemarin kita memanfaatkan hutan dari segi kayunya, sekarang memanfaatkan hutan dan kayunya. Banyak ya kalau dari bukan kayunya. Jadi, kemarin ada madu, rotan, daunnya, dan lain sebagainya. Jadi hasil hutan bukan kayu itu adalah hasil hutan hayati selain kayu. Pasti ya. Jadi kita fokus ke kayu nih kalau HHBK, fokus pada bukan kayunya. Jadi benar-benar akan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya, masyarakat yang membantu pengelolaannya. Di hasil hutan kayu dan kayu itu baik nabati, tani, beserta produk hutannya dan budidaya yang berasal dari apa? Berasal dari hutan. Nah, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu ini adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi kalau nanti manfaatkan hasil bukan kayu di hutan ya bisa karena biarpun hutan tanaman, di hutan alam banyak juga hasil hutan bukan kayunya ya. Misalkan kalau di HTI Riau itu ada pohon sialang. Nah, di pohon sialang itu banyak madu-madunya di sana kan gitu. Memanfaatkan ikan-ikan di kanal-kanal. Nah, itu masuk manfaatkan hasil bukan kayu. Para pemancing gitu ya, mancing ikan gitu kan. Selain itu pun misalkan ada memanfaatkan
lainnya. Sama biarpun di hutan tanaman ada kawasannya, di situ juga misalkan terkait ada rotan dan lain. Kalau di hutan alam jelas banyak sekali yang bisa dimanfaatkan selain kayu. Daunnya, kayu. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P21 tahun 2000, mana nilai ekonomi hasil bukan kayu Indonesia dikatakan akan capai 90% dari total nilai ekonomi yang dapat dihasilkan dari hutan. Memang kita ketahui kadang-kadang eh, apa sektor kehutanan ini pandang sebelah mata yang lain. Nah, dia dapat menyumbangkan besar apa. Padahal kalau kita hitung, memang kalau dengan tambang gitu ya, kita masih kalah lah gitu kehutanan ini. Tapi kita kalau berbicara pemanfaatan selain kayu, ekonomi dan secara tidak langsung komoditi HHBK yang dihasilkan di kawasan hutan itu merupakan salah satu daya akan paling menyentuh masyarakat sekitar hutan. Jadi secara tidak langsung pasti akan bermanfaat terhadap masyarakat sekitar. Ya, produk HHBK telah menjadi masukan sekaligus pendapatan langsung bagi kebutuhan banyak rumah tangga masyarakat. Ya, masyarakat yang ada di sekitar kawasan. Dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan produksi hasil hutan bukan kayu, pemerintah pusat telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya itu berdasarkan atau mengeluarkan Peraturan Menteri Tanah Nomor 35 Tahun 2000 tentang hasil hutan bukan kayu dan P19 Tahun 2009. Nah, kelihatannya ini sudah dirubah juga ya. Ada beberapa yang peraturannya baru sama. Tentang strategi pengembangan hasil hutan bukan kayu nasional. Serta juga telah menetapkan kriteria dan indikator penting dan indikator HHBK unggulan. Sudah tertuang dalam P21 dan nanti bisa terkait kriteria dan indikator HHBK unggulan. Yang kemarin dalam pertemuan telah dibentuk kelompok, bahkan tidak mendiskusikan dan pastikan terkait kriteria dan indikator HHBK unggulan. Selanjutnya, ada kebijakan pengembangan HHBK baik yang berasal dari dalam maupun luar kawasan hutan. Harapkan kebijakan pengembangan HHBK itu mampu kurangi tergantungan pada hasil hutan kayu. Jadi, dengan adanya kebijakan pengembangan HHBK ini, harapkan masyarakat tidak tergantung pada hasil hutan kayu. Itu harapan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memelihara kawasan hutan. Makanya dari tahun 2003 itu kalau dalam melakukan rehabilitasi hutan dan lahan pasti ada namanya tanaman MPTS atau tanam baguna. Jadi dimanfaatkan tidak hanya kayunya saja, tapi daunnya dan sebagainya. Selain itu,
Dengan kebijakan pengembangan HHBK dapat dapat meningkatkan devisa sektor kehutanan berkayu. Karena hitung-hitungannya selalu bahwa dari kayu sektor kehutanan bisa menyumbang besar terhadap pendapatan negara pun apabila sektor-sektor lain misalnya dengan pengembangan HBK, adanya kebijakan pengembangan HBK diharapkan dapat meningkatkan sektor kehutanan serta menciptakan lapangan kerja. Oleh karena itu, dengan kebijakan pengembangan HHBK ini, harapkan juga terjadi optimalisasi pemanfaatan HHBK. Jadi akan tahu bagaimana jumlah jenisnya, apa, tahap pengolahannya apa, serta mutunya. Karena dalam suatu kriteria dan indikator sertifikasi pengelolaan hutan, harus jelas apakah suatu atau suatu perusahaan melakukan inventarisasi HBK atau tidak. Kalau tidak, berarti poinnya kecil. Ya, tidak poin. Sehingga dengan adanya kebijakan pengembangan HBK dan merupakan salah satu faktor atau kriteria dalam hutan lestari, jika kayunya besar, maka pemanfaatan HHBK baik itu kita mengerti jumlah dan jenis bentuk serta tahapan pengolahannya akan bantu hutan secara lestari dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Ya, secara tidak langsung masyarakat menjadi sadar dan sejahtera. Tadi masyarakat sadarnya dalam hal apa? Dalam hal menjaga. Ada beberapa produk kebijakan terkait HHBK. Undang-Undang Dasar 45 tahun 45 jelas bahwa HHBK merupakan bagian dari kekayaan alam Indonesia yang harus digunakan untuk sebesar-besarnya sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 90 terkait konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, keberadaan HHBK harus dipandang sebagai upaya perlindungan terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ya, undang-undang ini HHBK tetap mengandung konsep. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 99 tentang kehutanan, undang-undang ini mengandung konsep atosentris, itu lingkungan hutan ya. Kita lebih mengenal dengan jargon hutan lestari masyarakat atau masyarakat sejahtera. Kemudian produk kebijakan lainnya ya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan. Kalau kita lihat di pasal 1 ayat 13 bahwa izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang disebut PHK dan atau IPHHK hutan kayu dalam hutan tanaman adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil kayu dan atau buku kayu dalam hutan tanaman pada hutan mulai dari kegiatan apa? Kegiatan penyiapan lahan dan tanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Adapun produk-produk hasil hutan kayu
dari hutan lindung dan atau hutan produksi antara lain ketahui adalah rotan. Banyak tuh, terutama di hutan alam. Kemudian madu, buah-buahan, getah-getahan. Lagi yang paling banyak ada tanaman obat. Dan pada peraturan Menteri Kehutanan nomor 21 tahun 2009 juga adanya penyusunan kriteria dan standar acuan dalam penetapan jenis HBK unggulan. Apa? Jelaskan pada slide depan, kita ada kriteria dan indikator penetapan jenis hasil dan bukan kayu unggulan. Nanti bisa dilihat, tadi saya sampaikan, silahkan nanti didiskusikan. Dengan adanya peraturan menteri, kita akan mengetahui kriteria dan indikator terkait jenis HBK unggulan yang nantinya akan dikembangkan secara lebih dan terarah menjadi komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi baik di tingkat nasional maupun ya. Selanjutnya, produk kebijakan lainnya adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P46 Tahun 2009. Bicarakan terkait sama dengan pasal 1 pada Peraturan Pemerintah 6 Tahun 2007 atau Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008. Produk kebijakan selanjutnya terkait HBK ini adalah berada pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P8 Tahun 2000 terkait rencana strategi dan kehutanan. Jelaskan peningkatan usaha perekonomian masyarakat harus melalui pengembangan komoditas kehutanan, kayu dan non-kayu atau hasil dan bukan kayu. Jelaskan di awal. Tambah dengan contohnya selain rotan dan getah-getahan serta buah-buahan adalah umbi-umbian serta usaha jasa pariwisata alam. Sekian pertemuan yang terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.